Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Negara kita tercinta ini telah merdeka dan berdaulat penuh. 75 tahun sudah Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kalian ingin tahu bagaimana kedaulatan suatu negara? Dan bagaimana kedaulatan NKRI? Mari kita belajar kembali pada mata pelajaran PPKN kali ini. Kita akan membahas tentang kedaulatan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak, Ibu bangga kepada kalian semuanya. Kalian telah melaluinya pembelajaran yang pertama, dan kalian sudah memiliki semangat belajar yang luar biasa. Nah, kali ini kalian bertemu lagi dengan Bu Janwani, dan nanti kita akan belajar bersama tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, sebuah negara harus memiliki kedaulatan supaya keberadaan negara itu bisa diakui oleh negara-negara lain di dunia. Bagaimana kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mari kita ikuti tayangan materi berikut ini. Nah, anak-anak, pada materi kali ini kita akan membaginya menjadi dua bagian. Bagian yang pertama kita nanti akan belajar tentang hakikat kedaulatan negara secara umum. Kemudian yang kedua, kita akan belajar lebih detail, lebih khusus tentang bagaimana kedaulatan di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Baiklah, mari sekarang kita ikuti tayangan materi berikut ini. Anak-anak, mari sekarang kita perhatikan tayangan materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan belajar tentang kedaulatan NKRI pada bagian yang pertama. Apa yang akan kita pelajari pada bagian pertama ini? Yaitu yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan hakikat kedaulatan. Kalian bisa menjelaskan bagaimana sifat-sifat dan macam-macam kedaulatan. Dan yang ketiga, kalian diharapkan bisa menguraikan teori-teori kedaulatan. Selanjutnya, kalian bisa menyimpulkan bentuk kedaulatan apa yang dianut oleh negara Indonesia. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian belajar, Ibu sampaikan peta konsep pembelajaran kita pada materi ini, yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan, bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI, dan yang ketiga, melaksanakan prinsip kedaulatan. Pada pelaksanaan prinsip kedaulatan ini ada 3 materi pokok, yaitu perkembangan demokrasi, perkembangan sistem pemerintahan, dan lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia.
Sedangkan kedaulatan rakyat diartikan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat memberikan mandat kepada pemerintah, sehingga pemerintahannya disebut dengan pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan mempunyai arti penting bagi suatu negara. Negara itu tidak akan berdiri tanpa memiliki pemerintahan yang berdaulat. Lalu, bagaimana unsur berdirinya suatu negara? Berdirinya suatu negara memuat unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif bahwa suatu negara berdiri harus memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Unsur deklaratif artinya bahwa negara yang telah merdeka atau berdaulat perlu memiliki pengakuan dari negara lain. Nah, sekarang bagaimanakah sifat-sifat pokok kedaulatan? Menurut Jean Bodin, bahwa kedaulatan itu memiliki sifat asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen artinya bahwa kekuasaan suatu negara tetap ada selama negara itu berdiri meskipun pemerintahannya berganti. Tunggal artinya bahwa kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dan tidak dibagi-bagikan pada badan lain. Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Lalu, bagaimana bentuk kedaulatan itu? Bentuk kedaulatan dibagi menjadi dua, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya bahwa kekuasaan untuk mengatur organisasi pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan keluar artinya negara itu memiliki kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Bentuk-bentuk kedaulatan atau macam-macam kedaulatan dibedakan menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Apa artinya kedaulatan ke dalam? Diartikan bahwa negara itu memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar artinya bahwa negara itu memiliki kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teori-teori kedaulatan yang dianut oleh negara-negara di dunia. Teori-teori kedaulatan yang ada yaitu ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Nah, sekarang kita akan kaji lebih dalam bagaimana dasar teori ini dan tokoh-tokohnya siapa yang mengembangkan. Nah, sekarang kita akan mengkaji lebih dalam tentang dasar setiap teori dan tokoh-tokoh yang mengembangkan teori kedaulatan. Kita akan mengawalinya dari teori kedaulatan Tuhan. Dasar teori ini mengatakan bahwa kedaulatan itu berasal dari Tuhan.
Tokoh yang mengembangkan adalah Augustinus, Thomas Aquino, Hegel, dan F.J. Stachel. Teori kedaulatan raja ini hampir mirip dengan teori kedaulatan Tuhan. Karena apa? Raja ini sebagai wakil Tuhan. Sehingga raja diberi kedaulatan atau diberi kekuasaan oleh Tuhan. Muncullah teori kedaulatan raja. Ada beberapa tokoh, yaitu ada Niccolo Machiavelli, mengatakan bahwa negara dipimpin oleh raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Jean Bodin mengatakan bahwa raja harus tetap menghormati hukum kodrat. Sedangkan Thomas Hobbes mengatakan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja itu diperlukan untuk mengatur negara, untuk menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan negara yaitu bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Kedaulatan timbul bersamaan berdirinya negara. Tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Jean Bodin, George Jelinek, dan Paul Laban. Teori kedaulatan hukum mengatakan bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum. Negara menjadikan hukum sebagai panglima. Hukum dijunjung tinggi dalam suatu negara. Tokoh yang mengembangkan di sini ada Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, dan Leon Decourt. Selanjutnya adalah teori kedaulatan rakyat. Dasar teori ini mengatakan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa atau kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Tokoh-tokoh yang mengembangkan ini adalah Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Nah, anak-anak, sekarang kita akan perhatikan beberapa tokoh yang berpendapat tentang kedaulatan rakyat. Yang pertama ada John Locke. John Locke ini mengatakan bahwa terbentuknya negara melalui Pactum Unionis dan Subjectionis dan membagi kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif. Apa itu Pactum Unionis? Pactum Unionis adalah perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Pactum Subjectionis artinya bahwa ada perjanjian antara individu dan negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Montesquieu menyampaikan teori tentang separate of power, yaitu membagi kekuasaan secara terpisah menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Munculnya teori separate of power itu supaya kekuasaan tidak fokus pada satu kekuasaan saja. Sedangkan Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa kedaulatan merupakan perwujudan kehendak umum dari bangsa yang merdeka, yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract atau kontrak sosial. Selanjutnya Johannes Althusius. Johannes Althusius ini menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk pada kekuasaan dan pemegang kekuasaan yang dipilih oleh rakyat.
Nah, anak-anak, selanjutnya dari teori-teori kedaulatan yang ada, yang sudah kita kemukakan tadi, manakah bentuk kedaulatan yang dianut oleh Indonesia? Maka Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kalau kita kaji lebih dalam bahwa teori kedaulatan rakyat ini sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Pada kalimat mana yang menunjukkan itu? Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kemudian dasar hukum yang kedua ada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada kalimat kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu berikutnya, apa yang melandasi bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan hukum? Yaitu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana bunyi pasal itu? Pada pasal itu dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dasar hukum yang berikutnya ada pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada pasal itu, pasal 27 ayat 1 ini, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian anak-anak, uraian materi kedaulatan NKRI pada bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua akan kita tayangkan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, sukses untuk kalian semuanya. Nah, anak-anak, tentu sekarang kalian sudah paham bagaimana tentang kedaulatan itu sendiri. Hakikat kedaulatan seperti apa? Kemudian bagaimana macam kedaulatan itu, sifat-sifatnya, dan kedaulatan manakah yang diikuti atau yang dianut oleh negara Indonesia? Siapa yang bisa menyebutkan kedaulatan apa yang dianut oleh Indonesia? Ada yang tahu? Baiklah, bahwa negara kita Indonesia tercipta mengikuti kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, anak-anakku yang hebat, bagaimana kedaulatan di Indonesia nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kalian persiapkan diri kalian untuk mempelajari materi berikutnya tentang prinsip kedaulatan di Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.